Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat-sahabat relawan yang ada di seluruh Indonesia? Saat ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh politik di Kalimantan Timur yang saat ini juga akan mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Balikpapan. Beliau adalah Bapak Insinyur Bagus Susetyo MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Kalau melihat dari senyumnya sangat luar biasa Bapak, dan saya yakin nanti Bapak akan memenangkan pertarungan Pilkada Balikpapan. Amin. Ya. Amin. Ya Pak. Jadi dalam kesempatan siang hari ini Pak, kami ada sedikit beberapa yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, kami izin menanyakan kemarin, mohon maaf Pak, ada sedikit kurangnya masyarakat mungkin terkait sosialisasi Bapak kah atau bagaimana, hingga padanya ada salah satu ormas yang ada di Balikpapan itu tidak menginginkan Bapak untuk berdampingan dengan Pak Rahmat Masud. Nah, syukur alhamdulillah saya dengar juga sekarang udah pada sinergi dan akhirnya mau mendukung Bapak untuk berpasangan dengan Pak Haji Rahmat. Nah, itu mungkin ada kiat-kiat khusus Pak, kok hingga padarnya bisa sekarang jadi sejalan dengan Bapak Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Budi sehat juga ya. Amin. Ya, itulah dinamika politik kita ya. Kadang-kadang memang sesuatu figur atau orang yang memang muncul di dunia politik ini bisa diterima dan bisa tidak diterima. Tidak diterimanya memang ada beberapa alasan. Yang pertama, kurang dikenalnya tokoh tersebut atau personil tersebut. Yang kedua, ya memang ada beberapa tendensi politik yang kita tidak tahu dari mana informasinya. Tapi yang jelas, saya sudah 5 tahun berkiprah di legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dapil Balikpapan, dan semua orang, ya bukan semua orang lah, ada sebagian orang yang sudah mengenal saya dan sudah apa yang sudah saya lakukan. Karena memang kita harus di legislatif itu kan punya fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan legislasi. Ada sosialisasi peraturan daerah dan saya keliling di semua kecamatan. Nah, itu yang menjadi dasar. Yang jelas bahwa itu dinamika dan fenomena politik-politik sosial kita yang ada di grassroots maupun ada di beberapa partai politik. Tapi intinya sekarang saya sudah diminta untuk mendampingi Pak Rahmat, dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang dulu mungkin tidak setuju atau menolak, sekarang sudah berjuang untuk kemenangan paslon nomor 1. Siap Pak, terima kasih. Terus ini Pak, kan kemarin desas-desusnya ramai sekali bahwasanya untuk Pilkada Balikpapan utamanya ini akan melawan kotak kosong. Terus hingga pada akhirnya ada keputusan dari MK yang terbaru, hingga pada akhirnya muncullah 2 kandidat yang saat ini akan bertarung melawan Bapak. Jadi mungkin ada kiat-kiat khusus Pak, yang tadinya mungkin agak sedikit santai, sekarang jadi mungkin sosialisasi ditambah kuotanya dan seterusnya Pak, untuk mensiasati dengan adanya kehadiran 2 calon kandidat lagi Pak. Sebenarnya tidak ada bedanya. Kami ini kan paslon atau calon petahana, dan saya yang mendampingi ini intinya kan mengambil simpati masyarakat ya. Kita tidak memilah-milah masyarakat rasional, masyarakat irasional, tapi yang jelas semua adalah warga kota Balikpapan. Dan tidak ada pembeda. Maksudnya memang kami sekarang didukung oleh partai koalisi besar ya. 40 anggota DPRD ada di koalisi kami ya, tinggal 5 aja kalau dari kondisi legislatif yang ada di Balikpapan. Tapi tetap saja kita tidak
kotak kosong dan ada calon itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena yang kita tahu bahwa suara masyarakat itu mesti perlu kita perjuangkan. Tidak hanya tanpa usaha, tanpa kerja keras kita mendapat simpati masyarakat, tidak begitu. Yang jelas bahwa sosialisasi temu warga ini adalah untuk memberikan informasi yang terkait apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Rahmat selama 3,5 tahun. Ya, kalaupun itu tadi juga masih kotak kosong pun itu juga akan saya sampaikan. Ya, karena tidak banyak yang orang memahami prestasi yang dari beberapa hal yang sudah dilakukan oleh seorang Rahmat Masud yang waktu itu masih menjabat hanya 3,5 tahun. Baik. Demikian Pak Budi. Siapa? Jadi apa yang jenengan sampaikan ini sangat luar biasa. Jadi juga nantinya itu juga menambah wawasan warga Balikpapan. Kan sekarang juga ada beberapa kandidat lawannya jenengan kan selalu juga kampanyenya kan, kalau memilih saya nanti Balikpapan saya jamin tidak banjir, Balikpapan saya jamin tidak antri gas, Balikpapan saya jamin tidak antri BBM. Nah, hal-hal begitu itu kan juga sedikit juga mempengaruhi tim dari jenengan untuk bersosialisasi kepada warga Balikpapan, Pak. Kira-kira menurut jenengan gimana? Ya, selama saya mungkin hampir 70 titik yang sudah saya datangi ya dari 2 minggu ini, yang jelas semua masyarakat menanyakan itu. Siap. Dan semuanya sudah saya berikan penjelasan terkait masalah banjir misalnya. Pak Rahmat sudah mengawali dengan berbagai normalisasi sungai. Ada Sungai Ampal, Sungai Manggar, Sungai Sepinggan, Sungai Sungai Kelandasan. Itu adalah muara-muara sungai yang fungsinya untuk mengalirkan air hujan menuju ke laut. Ya. Kemudian juga normalisasi saluran kecil yang ada di setiap hunian. Itu juga sudah dilakukan dan sampai sekarang sudah dikerjakan. Banyak saluran kecil yang dibongkar, diperlebar, kemudian diganti konstruksinya dengan konstruksi beton. Nah, kemudian juga masalah air. Ada hal yang sangat penting terkait masalah air. Pertama, masalah kecukupan air baku. Yang kedua, masalah pipa jaringan yang sudah terlalu lama, yang harus kita revitalisasi. Ini memang bukan pekerjaan mudah dan mesti perlu tahapan-tahapan kegiatan. Tapi yang jelas, yang saya tangkap kemarin kita pernah rapat dengan PDAM, mereka sudah mempunyai master plan yang cukup baik dan saya pikir secara teknis juga cukup mumpuni sehingga 5 tahun ke depan sepertinya bisa kita tuntaskan PR-PR tersebut, baik banjir maupun terkait dengan air minum. Terkait dengan LPG, ini kan masalah distribusi channel yang tidak lancar. Kemudian yang kedua, ada pihak yang mestinya tidak membeli LPG subsidi yang kira-kira kemapanan ekonominya baik, ternyata juga masih ada. Ya, betul. Jadi tidak tepat sasaran. Betul. Ya, LPG tidak tepat sasaran. Makanya ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan bisa lakukan. Salah satunya koordinasi dengan Pertamina sebagai supplier untuk selalu sidak, menginspeksi, memeriksa di lapangan, memeriksa di pasar bersama-sama dengan dinas terkait yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, jadi banyak masyarakat yang terkait LPG dan BBM ini banyak yang tidak memahami atau informasinya itu salah. Dikira memang tidak ada, hilang di pasaran. Tidak. Supply dari Pertamina itu sama, sesuai tabung gas. Hanya itu tadi yang saya bilang, ada distribusi channel yang disalahgunakan. Baik, Pak. Ya, terkait juga masalah itu tadi tidak tepat sasaran. Sehingga yang menggunakan warung-warung besar, Ya. terus rumah tangga yang punya kemapanan ekonomi, Betul. saya dengar ASN pun juga dilarang untuk beli LPG subsidi. Betul. Ini pun juga mestinya perlu kita buat semacam prosedur yang kira-kira bisa mengamankan sirkulasi maupun distribusi LPG 3 kilo. Terima kasih, Bapak. Terus ini, Pak, ini terkait aset-aset negara, utamanya yang dari pemerintah Kota Balikpapan maupun provinsi itu kan banyak, Pak, yang ada di wilayah Balikpapan, Kota Balikpapan ini.
Nah, apakah itu nanti Pak ketika jenengan diberi amanah sama warga Balikpapan, itu kira-kira jenengan bisa menjembatani, memfasilitasi warga untuk mengelola aset tersebut, dan hingga padanya mungkin nanti profit itu akan bagi hasilnya itu bisa menambah kas pemerintah daerah setempat. Ya. Jadi memang salah satu untuk peningkatan APBD adalah menambah peningkatan pendapatan asli daerah. Satunya dengan membuat atau memfasilitasi aset-aset yang sekarang tidak atau pasif ya. Nah, kita sudah tahu bahwa ada regulasi aturan-aturan baik dari Kemendagri maupun dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan pengelolaan aset ya. Nah, aset kita harapkan bisa produktif dan menghasilkan profit atau pendapatan. Tidak sulit sebenarnya. Jadi kita tahu APBD kita terbatas, kita pengen Balikpapan ini cepat maju dan cepat bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya salah satunya kita harus mencari pihak ketiga. Jadi aset tersebut harus kita kerjasamakan ya. Aturannya sudah jelas. Kita tidak perlu bingung dan kita tidak perlu takut akan menyimpang dari aturan karena semuanya sudah ada. Ini saya ingat karena gini, saya sempat 5 tahun ke DPRD provinsi, aset Kaltim itu hampir 32 triliun Pak. Aset Kaltim ya. Balikpapan saya tidak tahu, tapi memang salah satu edaran dari Kementerian Keuangan, sekarang pemerintah daerah baik provinsi maupun kota harus mencatat aset-aset karena itu nanti akan dijadikan neraca pemerintah itu kira-kira positif atau negatif. Saya mengambil statement dari Bu Sri Mulyani. Kita mestinya tidak perlu bekerja keras, aset yang bekerja. Tapi sampai saat ini masih kita yang bekerja, asetnya diam. Betul. Artinya mati. Nah, ini yang ke depan kita harus laksanakan. Artinya beberapa tanah-tanah yang pada lokasi prima, ya kita akan panggil. Kebetulan saya di RE ya, RE itu adalah asosiasi pengembang perumahan, termasuk di bawahnya itu restoran, hotel, apartemen, terus wisata juga ya, resort segala macam, itu menjadi kolega kami dan akan lebih gampang kalau kami nanti akan menyampaikan dan nanti biar bagian hukum dan bagian pengelolaan aset yang akan berkoordinasi. Kalau kami ini hanya memfasilitasi aja dan sepertinya memang salah satu yang kita mesti lakukan adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan aset-aset kita yang benar-benar secara lahan, secara lokasi tempatnya menjadi satu hal yang prima. Terima kasih Bapak. Ini terkait budaya Pak. Saya mau mempertanyakan itu. Kebetulan kan di Balikpapan ini ada forum, namanya Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan, sama Forum Komunikasi Keluarga Jawa Timur. Nah kebetulan untuk di FKPB itu Pak, itu kan ada sekitar 126 paguyuban lintas etnis. Nah di dalam paguyuban tersebut ini Pak, ini yang jelas banyak kontribusi kepada pemerintah setempat, utamanya pemerintah Balikpapan. Jadi terbukti bahasanya yang terakhir kali itu ada event skala nasional. Waktu itu HORNAS, HORNAS yang bertempat dilaksanakan di Stadion Batakan. Nah, karena itu ada salah satu deputi dari Kementerian Menpora itu hadir di Balikpapan dan koordinasi dengan pemerintah setempat. Waktu itu menanyakan kalau kami mau mengadakan acara di sini nanti itu menghadirkan 34 provinsi, apakah bisa membantu pemerintah setempat? Nah, akhirnya Pak Ahmad melalui dinas Kemenpora ya itu menghubungi pihak paguyuban Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan, dan hingga padarnya acara terselenggara dengan meriah dan disupport oleh personil daripada paguyuban yang berasal dari 34 provinsi ini Pak. Nah makanya kaget juga sekalinya Balikpapan dengan kota yang segini punya aset yang sangat luar biasa. Nah ini yang saya pertanyakan Pak, ketika jenengan nanti juga diamanahi oleh sekali lagi masyarakat Balikpapan untuk sebagai wakil wali kota Balikpapan, kira-kira Pak langkah jenengan untuk
kembali mengeksistensikan FKPB ini kira-kira bagaimana, karena kan saat ini Pak FKPB tidak seperti kemarin. Kemarin masih ada anggaran dari pemerintah kota, kalau sekarang benar-benar swadaya. Itulah Pak. Baik, jadi ya posisinya kan sebagai wakil, artinya saya selalu menyampaikan ke wali kota bahwa ada hal yang kaitannya nanti kita akan diskusikan. Jadi gini Pak, PL8 itu miniatur Indonesia. Hampir semua suku, hampir semua orang yang ada di 38 provinsi itu ada yang tinggal di Indonesia. Ada Pertamina yang menerima semua rekrutmen karyawannya dari seluruh Indonesia. Kemudian apalagi ini IKN ya, semuanya juga terserap di dalam pegawai atau ASN. Nah, ini menjadi satu hal yang positif. Kenapa IKN itu ada di Kalimantan Timur? Ya salah satunya Balikpapan khususnya bisa menjaga kondisivitas. Dengan berbeda-beda suku, tidak ada yang dominan, mereka saling menghargai, dan yang paling penting tidak ada konflik horizontal. Tidak ada saling bermusuhan. Mereka saling menghormati, menghargai. Ini adalah anugerah dan ini adalah potensi. Ya, nah kalau udah potensi, loh kami ini kan tinggal memfasilitasi saja. Betul. Nah, untuk memfasilitasi, kalau memang untuk mendapatkan yang berkaitan dengan program keuangan daerah itu ada dua Pak sebenarnya. Kemarin ada refocusing ya, ada pandemi sehingga semua teroptimasi. Jadi mungkin anggaran ada sedikit digeser. Baik. Nah, kalau ke depan ya, karena Balikpapan adalah pintu gerbang ibu kota Nusantara, harapannya ada bantuan pemerintah pusat. Kemudian juga ada bantuan provinsi. Semoga juga Pak Rudi Masud bisa terpilih sehingga ada bukan menyimpang masalah keuangan, tapi paling tidak ada perhatian ya bantuan keuangan provinsi. Dan ini akan meningkatkan APBD Kota Balikpapan. Rasa-rasanya APBD ini kan mestinya digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kesejahteraan warga kota. Salah satunya ya paguyuban. Jadi tidak perlu kita sanksikan, tapi yang jelas ada syarat dan ketentuan apabila nanti ada usulan terkait masalah kegiatan budaya atau kegiatan kesenian. Ya, karena itu potensi juga, kita akan lebih gampang. Nggak perlu kita ngundang dari Jogja, karena ada pakar yang Jogja. Nggak perlu kita datang dari Ikawangi, Banyuwangi, ada tari apa itu? Gandrung Banyuwangi. Ternyata ada yang bisa memberikan tarian Banyuwangi yang cukup sama dan cukup meriah. Nah, ini tetap kita mesti harus kondisikan dan mudah-mudahan sama dengan apa menjadi keinginan Pak Wali seperti yang tahun-tahun berikutnya. Tetapi memang semuanya memang tergantung dari kemampuan penganggaran. Nah, kemarin sempat saya bicara dengan salah satu pimpinan DPRD, kita akan usahakan untuk program-program yang berkaitan dengan hibah budaya, tetapi itu tadi harus ada legalitas yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab, organisasinya apa, itu sebenarnya prinsipnya. Nah, kadang-kadang teman-teman ini tidak mau repot, ya tidak mau ngurus, tidak mau karena kalau sudah keuangan daerah ini harus ada yang bertanggung jawab. Betul. Tidak boleh seperti dulu lagi, asal ngambil habis itu hilang, nggak jelas apa barangnya. Ini nggak boleh terjadi lagi, ya. Semakin kesini pemeriksa keuangan itu semakin banyak dan semakin lengkap, ya. Jadi ini yang mesti harus difahami oleh teman-teman dari Paguyuban. Kita akan coba berdayakan, ya. Karena ya termasuk juga masalah uri-uri budaya kan. Tidak hanya Jawa, mungkin dari Sulawesi, dari Sumatera, semua perlu anak-anak kita juga perlu mengeksplorasi apa yang sudah dia lakukan. Tidak hanya dalam bentuk handphone saja, tapi tari-tarian, ya, kemudian kesenian. Ini harus teman-teman adik-adik kita juga harus dikuasai. Saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah, karena saya tahu persis dan saya di DPRD provinsi pun banyak yang saya bantu. Ya, terima kasih banyak Pak Bagus. Ini terakhir Pak, pertanyaan dari kami terkait kehadiran Ibu Kota Negara Pak. Jadi kira-kira persiapan panjenengan bersama Pak Rahmat Masud
untuk menyongsong kehadirannya IKN yang saat ini sudah berjalan, dan hingga pada akhirnya nanti yang jelas Balikpapan adalah kota terdekat, dan saya lihat juga sudah salah satunya kota yang sedikit siap untuk sebagai kota penyangga ibu kota Nusantara, Pak. Jadi mohon penyampaian dari jenengan, Pak, terkait kehadiran IKN yang ada di Kalimantan Timur. Ya. Jadi beberapa kali saya sampaikan ke masyarakat, ini adalah anugerah, ini keberuntungan. Balikpapan, Kaltim umumnya ditetapkan sebagai IKN. Artinya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Motivasi anak-anak kita untuk bisa belajar rajin, lulus cepat, sehingga bisa masuk ke ASN-nya kementerian. Itu salah satunya. Tapi untuk yang kita banyak peluang. Ada nanti di 2045 hampir 2,5 juta penduduk diperkirakan. Kalau posisi lowongan kan 150.000 karyawan. Nah, artinya apa? Banyak peluang potensi usaha yang bisa kita lakukan. Termasuk juga masalah ketahanan pangan. Ya, yang selama ini mungkin kita impor beras dari Jawa, dari Sulawesi. Ini saatnya petani kita harus diberikan semangat untuk bisa memberikan panennya itu bisa besar, dan pemerintah juga memfasilitasi terkait cetak, kalau perlu cetak sawah, kalau perlu bikin bendungan yang ada di tanah Grogol itu, supaya semuanya bisa digunakan untuk sebenarnya untuk kebutuhan supporting masalah pangan di ada IKN maupun yang ada di Balikpapan. Nah, keterkaitan dengan pembenahan kota itu pun juga kemarin sempat, kebetulan saya ini kan ditugasi. Ditugasi oleh pemimpin ketua umum saya, Pak Prabowo Subianto, untuk ikut kontestasi ini. Jadi tidak serta-merta menjadi ambisi saya. Saya ditugasi partai. Nah, artinya apa? Nantinya mungkin akan ada sinergi lah, ada kolaborasi penganggaran pusat yang harus masuk ke Balikpapan. Karena Balikpapan nanti akan ada hal yang berbeda. Kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan di Banggar ya, salah satu teman-teman yang di Banggar DPR RI, untuk kita bisa menyiapkan master plan secara lengkap, gitu loh, secara lengkap dan secara mungkin ya kota besar jadinya. Karena nanti IKN dan Balikpapan ini akan menjadi kota yang menjadi salah satu satu daerah. Tidak mungkin IKN-nya maju, Balikpapannya tertinggal gitu. Nah, ini yang sebenarnya kemarin sempat kita anukan, makanya saya agak yakin nanti mungkin akan banyak bantuan-bantuan pemerintah pusat yang dianggarkan untuk kota Balikpapan, supaya Balikpapan bisa berbenah dan sama posisinya dengan IKN. Seperti kayak Tangerang dan Jakarta lah nantinya. Betul ya. Oke, Bapak. Jadi terima kasih banyak atas bincang-bincang sore hari ini. Sangat luar biasa. Bisa memberikan pengetahuan kepada warga Balikpapan bahwasanya Pak Bagus ini mencalonkan wakil wali kota itu bukan dari kepentingan pribadinya, akan tetapi didorong dan didukung oleh Bapak Prabowo Subianto memang untuk mendampingi Pak Rahmat Masud ke depan. Jadi saya juga berharap semoga jenengan nanti ketika diberi amanah dengan Pak Rahmat Masud untuk bisa lebih meningkatkan pembangunan yang ada di Balikpapan ini, Pak. Insyaallah. Doa kami untuk jenengan berdua semoga selalu sehat walafiat dan semoga lancar, sukses selalu, Pak, yang diinginkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Pak Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sami-sami, Pak. Salam sehat untuk semuanya. Amin, amin.